الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله jamaah sekalian, hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya agama kita Islam yang mulia ini diturunkan oleh Allah, diturunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim, diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna menjaga 5 perkara penting dalam kehidupan ini. 5 perkara yang tidak boleh tergores sedikit pun. 5 perkara yang tidak boleh dirusak dengan cara apapun. 5 perkara ini, yang pertama adalah sisi keagamaan manusia. Yang kedua, nyawa dan darah mereka. Yang ketiga, nama baik dan kehormatan mereka. Yang keempat, akal dan pikiran mereka. Yang kelima adalah harta benda yang mereka miliki. Kelima-limanya dijaga sangat oleh syariat agar orang tidak terzalimi dan tidak dirusak dengan cara-cara yang batil. Oleh sebab itu Allah mengharamkan segala yang madaratnya murni, tidak ada sisi baiknya sama sekali. Murni itu merusak, murni itu menghancurkan salah satu dari 5 ini. Atau yang Allah haramkan pastilah sesuatu yang sisi negatifnya jauh lebih besar, sisi madaratnya itu yang dominan ketimbang ada manfaatnya tapi sangat kecil, ada keuntungannya tapi sangat tipis dibanding madarat dan kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Demikian keyakinan yang harus ada dalam diri setiap mukmin pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemaslahatan mereka, demi menjaga 5 perkara yang karenanya Islam dan syariat mulia ini diturunkan. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Maidah ayat 90 Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jika kalian mendengar Allah berkata, wahai orang-orang yang beriman, pasang baik-baik telingamu, karena pasti yang setelahnya perintah kebaikan yang ditujukan padamu, atau itu larangan dari kejelekan untuk kebaikanmu pula. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, berhala yang disembah selain Allah, mengadu nasib dengan anak panah atau yang lainnya, semua itu najis dari amalan syaitan. Jauhi oleh kalian, tinggalkanlah agar kalian berbahagia dalam hidup kalian. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan hanya menginginkan permusuhan dan kebencian di antara kalian
terutama pada minuman keras dan perjudian, menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan dari sholat, maka apakah kalian telah berhenti dari perkara-perkara tersebut? Ibadallah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, ayat ini penjelasan tegas dari Allah Rabbul Alamin, larangan dan celahannya kepada perkara-perkara minuman keras, perjudian, peribadatan kepada berhala selain Allah, dan mengadu nasib dengan sesuatu benda tertentu. Allah sebutkan itu sebagai perkara yang najis, perkara yang sangat kotor, sangat tidak patut untuk didekati oleh seorang yang beriman, apalagi mereka lakukan. Tinggalkan agar kalian bahagia. Kebahagiaan adalah ketika seorang mukmin, bahkan seorang manusia, mendapat segala manfaat, mendapat segala kebaikan yang dia inginkan dalam hidupnya, dan selamat dari segala malapetaka, selamat dari segala kerugian yang dia benci, tidak dia senangi. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu, wajib bagi kalian untuk meninggalkan perkara yang Allah sebut ini: minum-minuman keras, perjudian, peribadatan kepada berhala, dan mengadu nasib dengan benda tertentu. Yang pertama, minuman keras adalah segala yang membuat akal dan pikiran orang rusak, hilang karenanya kesadarannya, sehingga orang bertutur kata tanpa terkontrol, entah apa yang keluar dari lisannya. Bahkan dia pun berbuat, melakukan tindakan ini itu di luar nalar dan kesehatannya, karena akalnya telah hilang ketika dia mabuk minum minuman keras tersebut atau yang semisalnya. Perkara itu merusak akal. Perkara dari 1 dari 5 perkara yang dijaga oleh syariat, manusia menjadi sangat hina, sangat bodoh, dan tampak lebih hina dari binatang ketika akalnya telah hilang, ketika pikirannya telah rusak oleh minuman yang dia konsumsi. Oleh sebab itu diharamkan oleh Allah karena merusak akal sehat dan pikiran manusia. Demikian pula Allah haramkan perjudian karena merusak harta benda mereka. Salah satu dari 5 perkara yang dijaga oleh syariat Allah. Ludes dan terbuang sia-sia hartanya di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjudian adalah setiap gambling, setiap bentuk pengaduan nasib dengan mengeluarkan harta di antara 2 orang atau lebih untuk mendapat kemenangan tertentu. Diharamkan hal itu oleh Allah. Yang pertama, karena Allah namakan itu perkara yang najis. Yang kedua, Allah sebutkan hal itu sebagai amalan syaitan yang menjadi musuh bagi setiap muslim. Yang namanya musuh tentu tidak ingin terjebak dalam makar dan perbuatan-perbuatan musuhnya. Dia ingin selamat dan jauh dari mencocoki dan menuruti apa yang telah disiapkan oleh musuhnya, karena itu hanya merusak dan menghancurkan dirinya. Yang ketiga, perkara tersebut menyeret mereka kepada permusuhan dan kebencian, seperti yang Allah sebutkan, terutama pada minuman keras dan perjudian. Karena pada minuman keras orang bisa berbuat atau berkata-kata di luar kesadarannya. Seringnya dia akan mengumpat, dia akan mencaci maki di luar kesadarannya, memicu adanya bentrok, permusuhan,
dan bahkan tidak jarang mengarah kepada pertumpahan darah, dan seperti itu faktanya diakibatkan oleh akal sehat mereka yang telah hilang. Demikian pula dari perjudian, orang merasa sangat dirugikan karena telah mengeluarkan banyak harta, diambil begitu mudahnya oleh lawan judinya tanpa ada sesuatu yang dia peroleh. Jika itu jual beli, kalaupun mahal dia keluarkan harta banyak, tapi ada imbalan yang dia dapati, barang yang dia beli. Sementara perjudian, dia akan mengeluarkan sekian banyak harta tanpa ada apa-apa yang dia dapati. Tertawa musuhnya mendapati sekian banyak harta, sementara dia dengan tangan hampa kembali. Muncul kebencian, muncul permusuhan di antara mereka, sehingga Allah haramkan karena itu perbuatan syaitan. Islam mengajarkan persaudaraan, cinta dan kasih sayang, bukan permusuhan dan bahkan kebencian antara muslim yang satu dengan yang lainnya. Demikian yang keempat, perbuatan ini pula menjauhkan seorang hamba dari kebahagiaannya. Dia tidak akan bahagia, dia tidak akan jaya selamanya jika empat perkara ini tetap dia lakukan. Mabuk-mabukan dengan minuman keras atau narkoba dan sejenisnya, perjudian dengan apapun itu bentuk dan namanya, beribadah kepada selain Allah, dan demikian pula mengadu nasib dengan sesuatu benda. Kalau masyarakat jahiliyah dulu di Arab dengan anak panah, kalau terkena sasaran tertentu berarti dia yakini nasibnya akan baik, maka dia teruskan hajat dan keinginannya. Namun jika tidak, maka dia mengurungkan, tidak berani melakukan sesuatu yang telah dia inginkan. Demikian bentuk-bentuk yang lain, mengadu nasib entah dengan melempar sesuatu, dengan dadu atau yang lain-lainnya. Intinya dia percaya, bergantung kepada selain Allah. Benda ini dia anggap bisa membawa kebaikan baginya, atau sebaliknya akan mencelakakan dan merugikannya, sehingga dia tentukan langkah dan nasibnya dengan benda-benda tersebut. Semua itu tipu daya syaitan untuk merusak dan menipu orang yang beriman kepada Allah. Maka jauhilah agar kalian bahagia dan selamat di kehidupan kalian. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, perkara yang Allah sebutkan dalam ayat tadi di surat Al-Maidah 90 dan 91, juga perjudian, minuman keras, berhala, segala yang dituhankan selain Allah disembah, juga mengaku nasib, itu menutupi qalbu, membuat gelap hati seorang hamba dan melemahkannya dari peribadatannya kepada Allah, sehingga terhalangi dia dari pelaksanaan sholat, terhalangi dia dari berzikir kepada Allah, karena tersibukkan dengan amalan syaitan. Dan manusia selalu demikian. Jika hatinya dia sibukkan dengan yang manfaat, dengan ibadah dan zikrullah, maka tidak ada waktu baginya untuk melakukan hal-hal yang najis yang Allah sebutkan tadi. Namun jika dia tidak menyibukkan jasadnya, hatinya dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah, disibukkan oleh syaitan dengan perjudian, dengan minuman keras, mabuk-mabukan, dengan kemusyrikan,
dan mengadu nasib dengan hal-hal yang bodoh dan najis. Maka seorang hamba selalu berupaya, orang yang berakal sehat tidak ingin diseret dan dibodohi oleh syaitan, apalagi itu perkara yang hina-hina, merusak agamanya, merusak akal dan pikirannya, merusak harta benda yang dia cari dan dia dapati dengan susah payah, dengan keringat dan banting tulang. Hendaknya semua itu dinafkahkan dan dibelanjakan di tempat yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk mendapati keridhoannya dengan meninggalkan segala yang dia larang, segala yang dia haramkan, karena sama sekali itu tidak akan mendatangkan manfaat. Jangan berharap itu akan membawa kebaikan atau maslahat dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, itu hanya membawa kerusakan moral, kehancuran, dan rusaknya tatanan kehidupan sosial bermasyarakat antara satu dengan yang lain. Yang ada hanyalah permusuhan, kebencian, dan yang semisalnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna gharqan thayyiban nafi'a ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.